Anda masuk ke kamar, dan kucing Anda tiba-tiba berdiri lalu pergi, seolah-olah Anda mengganggu. Atau, mungkin Anda menyodorkan tangan untuk mengelusnya, tapi balasan yang Anda terima hanyalah kedutan telinga yang meremehkan. Kedengarannya familiar, kita memang memuja tiran berbulu kita, tapi kadang terlintas di pikiran, bagaimana kalau cinta ini bertepuk sebelah tangan? Jangan-jangan, di balik dengkuran dan tampang menggemaskan itu, tersembunyi rasa benci diam-diam? Hari ini, kita akan mengungkap 5 tanda tidak terduga bahwa kucing Anda mungkin diam-diam tidak menyukai Anda. Saya jamin, beberapa sinyal ini akan membuat Anda melihat hewan peliharaan Anda dari sudut pandang yang sama sekali baru. Tonton sampai selesai, karena tanda terakhir adalah yang paling licik, dan seringkali disalahartikan sebagai kasih sayang. Setuju, kan? Kalau kucing itu adalah ahli menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya, mari kita bongkar bersama. Sebelum kita mulai pembahasan ini, ada satu hal penting yang harus dipahami. Kebencian pada kucing itu tidak sama dengan kebencian pada manusia. Kucing tidak merencanakan balas dendam yang licik atau menyimpan dendam selama bertahun-tahun. Ketika kita menggunakan kata membenci, kita merujuk pada tingkat ketidaknyamanan, ketakutan, ketidakpercayaan, atau stres ekstrim yang hewan tersebut kaitkan dengan Anda. Dunia mereka sangat sederhana. Ada zona aman dan zona berbahaya. Jika karena suatu alasan Anda jatuh ke dalam kategori berbahaya, kucing akan menunjukkan perilaku yang kita, sebagai manusia, artikan sebagai ketidaksukaan. Tugas kita adalah tidak tersinggung pada peliharaan kita, melainkan mencari tahu kenapa ini terjadi. Mungkin Anda tanpa sadar melanggar batas ruangnya, menciptakan suasana stres, atau sekadar salah menafsirkan kebutuhannya. Video ini bukanlah vonis mati bagi hubungan Anda, melainkan alat diagnostik yang bisa membantu mengidentifikasi masalah dan mungkin menemukan jalan keluar. Jadi, tanda pertama yang paling gamblang, tapi sering kita anggap remeh, adalah perilaku menghindar secara terus-menerus. Ini bukan sekadar kucing yang sesekali ingin sendiri, itu sih normal. Kita sedang membicarakan pola perilaku yang sudah jadi sistem. Anda duduk di sofa, dia langsung loncat. Anda masuk dapur, dia kabur seperti anak panah menuju koridor. Kalau kehadiran Anda di sebuah ruangan jadi semacam alarm bagi si kucing untuk segera kabur, nah, ini patut jadi perhatian serius. Ini bukan hanya karena dia pemalu atau punya sifat tertutup. Ini adalah keengganan aktif untuk berada di ruang yang sama dengan Anda. Kucing itu secara gamblang menunjukkan, melalui tingkah lakunya, bahwa kehadiran Anda menciptakan ketegangan. Dia bukan mencari ketenangan, tapi mencari jalan keluar, mencari pelarian dari Anda. Ini adalah sinyal fundamental yang menjadi pondasi bagi semua tanda-tanda ketidaksukaan lain yang lebih rumit. Mari kita bahas lebih dalam soal kenapa kucing suka menghindar. Perhatikan, di mana persisnya dia bersembunyi. Kalau tempatnya di bawah kasur, di balik lemari, atau di sudut-sudut yang sulit dijangkau, dan dia baru keluar kalau Anda sedang tidak di rumah atau sedang tidur, itu tandanya kurang bagus. Ini menunjukkan bahwa dia hanya merasa aman di tempat Anda tidak bisa menggapainya. Bandingkan hal ini dengan tingkah kucing yang sekadar suka tidur di kotak kardus di tengah ruangan. Yang pertama adalah ketakutan dan ketidakpercayaan, sementara yang kedua hanyalah keisengan kucing biasa. Penanda penting lainnya adalah reaksi terhadap suara Anda. Kalau Anda memanggil namanya, dan dia bukan cuma tidak datang, tapi bahkan tidak menggerakkan telinganya, atau malah semakin masuk ke tempat persembunyiannya, dia mengabaikan Anda bukan karena nakal, melainkan karena suara Anda ia asosiasikan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Mari kita ambil contoh nyata untuk menggambarkannya. Bayangkan situasi ini. Anda pulang kerja dalam keadaan lelah dan hanya ingin memeluk teman berbulu Anda. Anda melihatnya tidur nyenyak di kursi. Namun, begitu Anda melangkah mendekat, ia langsung melompat dan menghilang di bawah sofa. Dan ini terjadi setiap hari. Ini bukan sekadar permainan petak umpet. Ini adalah pola perilaku yang terbentuk jelas, di mana kehadiran Anda adalah stimulus, dan melarikan diri adalah reaksinya. Atau skenario lain, ada beberapa orang di rumah Anda, tetapi kucing itu hanya menghindari Anda. Ia dengan senang hati duduk di pangkuan pasangan Anda, namun langsung menghilang begitu Anda masuk. Ini bukan lagi sekadar rasa takut terhadap manusia secara umum. Ini adalah antipati yang bersifat personal. Mengabaikan sinyal-sinyal seperti ini berarti memperburuk masalah dan menghancurkan, bahkan peluang tipis untuk mendapatkan kepercayaan darinya. Sebenarnya, apa sih yang melatar belakangi tingkah laku ini? Dalam 99% kasus, jawabannya adalah rasa takut. Mungkin saja, di masa lalu,
Kucing Anda pernah punya pengalaman negatif atau trauma dengan orang yang mirip dengan Anda. Atau, kemungkinan besar, tanpa Anda sadari, Andalah yang menjadi sumber stresnya. Mungkin Anda terlalu berisik, bergerak secara tiba-tiba, atau berusaha mengangkatnya paksa saat ia sedang tidak ingin digendong. Kucing adalah makhluk yang sangat terikat pada kebiasaan dan kontrol. Ketika mereka merasa kehilangan kendali atas situasi, dan Anda adalah penyebabnya, mereka akan memilih cara termudah, yaitu mengambil jarak atau menjauh. Intinya, dengan bersembunyi dari Anda, kucing itu sedang mencoba mengamankan diri dan mendapatkan kembali rasa nyamannya. Ia seolah mengatakan kepada Anda dalam bahasanya, "Kamu tidak terduga dan berpotensi bahaya, jadi aku akan menjaga jarak." Dapaita? Memahami hal ini adalah langkah awal yang krusial untuk memperbaiki keseluruhan situasi. Kita beralih ke indikator kedua, yang tersembunyi dalam detail kecil, bahasa tubuh kucing. Kucing berkomunikasi dengan kita setiap saat, namun kita tidak selalu pandai menerjemahkan pesan mereka. Lupakan sejenak suara mendengkur, dan fokuskan perhatian Anda pada 3 indikator utama: ekor, telinga, dan mata. 3 bagian inilah yang mengungkapkan perasaan sejati si kucing kepada Anda, bahkan saat ia duduk terdiam. Jika kucing menatap Anda, lalu ekornya berkedut halus dan gugup dari sisi ke sisi, atau bahkan memukul lantai, itu sama sekali bukan pertanda gembira. Itu adalah tanda iritasi dan konflik batin. Ia seolah berkata, "Aku melihatmu, dan aku sama sekali tidak menyukainya." Ini adalah peringatan dini sebelum ia mengambil tindakan yang lebih aktif, seperti mendesis atau menggigit. Mengabaikan semafor ekor semacam itu sama saja dengan mengibarkan bendera merah di hadapan banteng yang marah. Sekarang, mari kita bahas lebih detail tentang bahasa isyarat ekor kucing. Ekor yang tegak lurus dengan sedikit lekukan di ujung, itu adalah tanda sapaan yang ramah atau ucapan selamat datang. Nah, kalau ekornya turun ke lantai, atau bahkan terselip di antara kedua kakinya, ini jelas menunjukkan ia merasa tidak aman atau ketakutan. Jika ekornya mengembang besar, sampai terlihat seperti sikat botol, itu adalah tingkat ketakutan atau agresi yang paling ekstrim. Kucing sedang berusaha terlihat lebih besar dan mengancam, tujuannya untuk mengusir bahaya. Dan, perlu diingat, saat itu bahaya yang ia lihat adalah Anda. Poin penting lainnya adalah gerakan mengibas ekor yang tajam dan kuat menghantam permukaan. Jika kucing sedang berbaring, tapi ekornya memukul-mukul lantai dengan keras, ini adalah pertanda jelas bahwa batas kesabarannya sudah habis. Jika Anda mencoba mengelusnya saat ia dalam kondisi ini, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan cakarannya atau gigitannya. Ingat, ini bukan agresi yang tiba-tiba, melainkan peringatan yang sebelumnya Anda abaikan. Sekarang mari kita perhatikan telinga dan mata. Telinga yang ditarik ke belakang, menempel datar ke kepala, dan melebar ke samping, mirip seperti sayap pesawat, adalah tanda klasik agresi atau iritasi. Kucing secara naluriah melindungi alat pendengarannya yang sensitif dari kemungkinan serangan atau bahaya. Jika Anda melihat posisi telinga seperti itu sedang tertuju pada Anda, segera hentikan interaksi apapun dan berikan jarak atau ruang bagi kucing tersebut. Sementara untuk masalah mata, situasinya sedikit lebih rumit. Umumnya kita tahu bahwa kedipan mata yang lambat adalah ciuman kucing dan pertanda rasa percaya. Dan ini memang benar. Namun kebalikannya, tatapan lurus yang tajam, tak berkedip, dengan pupil mata yang menyempit adalah bentuk tantangan sekaligus ancaman. Di dunia predator, siapapun yang pertama kali membuang muka atau mengalihkan pandangan, dia yang kalah. Jika kucing Anda terus-menerus mengajak Anda adu tatapan seperti ini, percayalah, ia tidak sedang mengagumi Anda, melainkan mencoba mendominasi dan menunjukkan siapa yang menjadi penguasa di rumah itu. Mari kita bongkar mitos yang sangat populer ini. Banyak orang mengira, kalau pupil mata kucing membesar, itu artinya dia sedang dalam mode bermain. Itu hanya benar sebagian saja. Pupil memang melebar saat kucing merasa terstimulasi atau gembira, tapi stimulasi ini bisa berasal dari rasa ingin bermain, agresi, atau bahkan ketakutan. Faktor kuncinya, tentu saja, konteks. Jika kucing mengambil posisi bermain, merendahkan diri ke lantai, dan menggerakkan pantatnya, jelas dia ingin bermain. Namun, jika dia terlihat tegang, bulunya berdiri, bulu kuduk, telinga mendatar, sementara pupilnya melebar, itu adalah adrenalin murni dari rasa takut. Dia siap untuk lari, atau sebaliknya menyerang. Jika Anda melihat tatapan seperti itu padahal Anda hanya duduk santai di kursi, itu berarti kucing menganggap Anda sebagai sumber ancaman yang sangat serius. Gabungan dari semua sinyal ini, tatapan tajam,
Telinga yang mendatar dan ekor yang bergerak cepat seperti mencambuk adalah pesan yang jelas. Jauhkan dirimu dariku atau kau akan terima akibatnya. Tanda-tanda besar ketiga berkaitan dengan cara kucing mengeluarkan suara atau vokalisasi. Di sini ada hal yang mudah ditebak, namun ada juga yang benar-benar mengejutkan. Mari kita mulai dari yang paling sederhana. Jika kucing Anda rutin mendesis, menggeram, atau mengeluarkan suara serak yang melengking seperti lolongan, itu sudah jelas sekali. Ini adalah ancaman langsung yang sangat gamblang. Desisan adalah cara insting kucing meniru suara ular. Ini adalah upaya untuk menakut-nakuti musuh tanpa perlu memulai perkelahian fisik. Sementara itu, geraman sudah merupakan tahap berikutnya, yaitu peringatan bahwa ia sudah siap untuk menyerang. Penting untuk dipahami, kucing tidak mendesis hanya karena sedang bad mood atau suasana hati sedang buruk. Desisan selalu merupakan reaksi terhadap perceived threat, ancaman yang mereka rasakan atau persepsikan. Pain. Dan jika ancaman ini terus-menerus Anda, misalnya ketika Anda hanya lewat di depannya atau mencoba menyentuhnya, itu berarti tingkat kepercayaannya terhadap Anda sudah terkikis sangat parah. Mari kita telaah lebih jauh apa makna di balik suara-suara tersebut. Desisan dan geraman itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri. Sejatinya, kucing Anda itu tidak ingin bertarung. Perkelahian berisiko menimbulkan cedera, dan bagi mereka yang hidup di alam liar, cedera seperti itu bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, si kucing menggunakan seluruh arsenal peringatan yang ia miliki demi menghindari kontak fisik. Saat mengeluarkan suara-suara ini, ia sedang mengirim pesan. Kamu sudah melanggar batas wilayahku. Kamu terlalu dekat. Kalau kamu maju selangkah lagi, aku terpaksa akan membela diri. Jika Anda mengabaikan peringatan tersebut dan terus mendekat, Anda sendolah yang memprovokasi serangan itu. Setelah itu barulah Anda terkejut. Mengapa kucing Anda tiba-tiba menjadi sangat agresif? Ia tidak tiba-tiba agresif. Ia sudah memperingatkan, tapi Anda memilih untuk tidak mendengarkan. Ibaratnya, ini seperti mengabaikan lampu lalu lintas dan kemudian terkejut saat terjadi kecelakaan. Nah, sekarang kita bahas tanda yang paling tidak terduga dalam kategori ini, yaitu keheningan. Ya, justru ketiadaan suara sama sekali dari kucing Anda bisa jadi pertanda yang mengkhawatirkan. Kita terbiasa menganggap dengkuran sebagai tanda kasih sayang. Tapi bagaimana jika kucing Anda tidak pernah mendengkur saat di pangkuan Anda? Bagaimana jika ia tidak pernah menyambut Anda di pintu dengan meong yang gembira? Bagaimana jika ia sama sekali tidak pernah mencoba berkomunikasi secara vokal dengan Anda? Tentu saja ada kucing yang memang pendiam secara alami. Namun, jika kucing tersebut sangat aktif berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lain, tetapi Anda hanya dihadiahi kebisuan yang dingin, ini adalah bentuk pengabaian. Ia merasa tidak perlu membuang sinyal sosialnya hanya untuk Anda. Bagi dia, Anda hanyalah perabotan rumah yang terkadang bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Ketiadaan vokalisasi positif bisa menjadi pernyataan yang sama kerasnya, atau bahkan lebih keras daripada desisan terang-terangan. Mengapa keheningan atau diam justru bisa sangat berbahaya? Ini karena diam adalah indikasi bahwa ikatan emosional sudah benar-benar terputus. Agresi adalah emosi, sebuah reaksi. Namun, ketidakpedulian dan pengabaian, ini adalah sinyal bahwa kucing sudah mencoret Anda dari kelompok sosialnya. Ia tidak lagi melihat Anda sebagai sumber kenyamanan, makanan, ataupun keamanan. Bagi si kucing, Anda hanyalah udara kosong. Hal ini sangat terlihat jelas jika sebelumnya kucing Anda cerewet dan komunikatif, tetapi kemudian tiba-tiba ia membisu, terutama hanya kepada Anda. Ini bisa terjadi setelah adanya peristiwa traumatis yang ia kaitkan dengan Anda. Misalnya, perjalanan yang tidak menyenangkan ke dokter hewan, atau mungkin Anda tidak sengaja menginjak ekornya. Di dunianya, Anda telah berubah dari seorang teman menjadi sumber hal negatif. Cara termudah baginya untuk mengatasi hal ini adalah dengan menghentikan semua bentuk komunikasi. Ini adalah bentuk penolakan pasif yang sangat mudah diabaikan, atau luput dari perhatian kita. Ciri keempat, ini sudah bukan lagi sekadar peringatan, melainkan aksi langsung. Kita bicara tentang perilaku agresif, gigitan dan cakaran. Di sini sangat penting bagi kita untuk belajar membedakan antara bermain dengan agresi yang sesungguhnya. Gigitan saat bermain atau sering disebut patukan ringan biasanya tidak kuat. Kucing tidak mengatupkan rahangnya sepenuhnya. Ia seperti hanya menandai gigitan tanpa benar-benar menyakiti. Cakaran saat bermain juga biasanya tanpa mengeluarkan cakar. Ini adalah bagian dari proses belajar berburu dan itu wajar. Nah, gigitan yang agresif itu cerita yang sangat berbeda.
Gigitan ini cepat, mendadak, menyakitkan, dan seringkali sampai berdarah. Kucing menggunakan kekuatan penuh, dan setelah menggigit, ia tidak akan tetap di sana untuk bermain. Biasanya ia langsung melompat mundur dan mengambil posisi bertahan. Depipatio. Jadi, jika kucing Anda secara rutin menghadiahi Anda dengan serangan seperti ini, itu bukan main-main, itu adalah serangan yang nyata. Ada jenis agresi unik yang sering membuat pemilik bingung setengah mati. Ini dikenal sebagai agresi yang disebabkan oleh elusan. Situasinya begini, kucing itu datang sendiri menghampiri Anda, menggesekkan badan, mendengkur, dan menyodorkan sisi tubuhnya agar dielus. Anda pun mulai mengelusnya, dan tiba-tiba, semenit kemudian, ia langsung berbalik cepat dan menerkam tangan Anda. Apa yang terjadi? Ini bukan pengkhianatan. Kucing punya batasan tertentu dalam kontak fisik. Ketika batasan itu terlampaui, sentuhan yang tadinya menyenangkan berubah menjadi menjengkelkan. Masalahnya, kucing sudah memberikan sinyal peringatan sebelumnya. Ia mulai menggerak-gerakkan ekor, meratakan telinganya, atau kulit di punggungnya bergelombang. Tapi kita, karena terlalu asyik dengan dengkuran si kucing, sering tidak menyadari sinyal-sinyal ini. Dan saat itulah kucing beralih ke satu-satunya argumen terakhir yang tersisa, giginya. Dia berteriak, "Cukup!" Tapi dengan bahasanya sendiri, manifestasi lain dari masalah ini adalah serangan yang datang tiba-tiba tanpa pemicu. Anda lagi enak-enak jalan di koridor, lalu tiba-tiba ada kucing yang bersembunyi di balik tikungan melompat dan menerkam kaki Anda, mencengkeram dengan kuku dan gigi. Ini jelas bukan main-main. Ini bisa jadi adalah agresi yang dialihkan. Redirected aggression. Contohnya, si kucing melihat kucing lain di luar jendela. Dia jadi marah, tapi tidak bisa menjangkaunya. Nah, kebetulan Anda lewat dan semua kemarahan itu dilampiaskan kepada Anda sebagai objek terdekat yang bisa ia sasar. Tapi, kalau serangan ini terjadi secara rutin dan tanpa ada pemicu eksternal yang jelas, ini mungkin berarti si kucing menganggap Anda sebagai pengganggu wilayah kekuasaannya. Dia sedang berpatroli di wilayahnya, dan menurut dia, Anda tidak punya hak untuk berada di sana. Ini masalah serius karena ini menunjukkan bahwa kucing tersebut tidak merasa aman dan mencoba melindungi wilayahnya dari kehadiran Anda. Akar dari agresi seperti ini hampir selalu berawal dari pelanggaran batasan teritori. Kucing adalah makhluk teritorial yang sangat menghargai ruang pribadinya. Saat kita mengabaikan sinyal mereka dan terus memaksakan keberadaan kita, hal ini memicu stres pada mereka. Stres ini menumpuk, seperti air yang tertampung di balik bendungan. Dan pada titik tertentu, bendungan itu akan jebol. Gigitan atau cakaran bukanlah awal masalah, melainkan puncaknya. Masalah ini sudah dimulai jauh sebelumnya, yaitu saat Anda tidak memperhatikan ekor yang berkedut, telinga yang menempel, atau postur tubuh yang tegang. Dengan terus menyerang, kucing sebenarnya berusaha mengajari Anda tentang aturan mainnya. Dia seolah berkata, "Jangan lakukan ini padaku, jangan mendekat sedekat ini." Ini adalah cara komunikasi yang kejam, tapi dari sudut pandangnya, ini sangat efektif, karena semua metode lain yang ia gunakan telah diabaikan. Dan yang terakhir, tanda kelima yang paling kontroversial dan sering mengejutkan banyak pemilik, masalah dengan kotak kotoran. Ketika kucing mulai buang air sembarangan, terutama di barang-barang pribadi Anda, seperti kasur, baju, atau sepatu, reaksi pertama pemilik adalah, "Dia pasti dendam padaku." Reaksi ini sangat manusiawi, namun ini sepenuhnya keliru. Kucing tidak pernah berpikir untuk membalas dendam. Mereka tidak sengaja melakukan sesuatu untuk menjahili atau iseng. Buang air di tempat yang tidak seharusnya itu selalu, entah karena masalah medis atau masalah perilaku yang dipicu oleh tingkat stres yang sangat berat. Jadi, sebelum Anda tersinggung atau marah pada peliharaan Anda, pahamilah, ini bukanlah tindakan agresi, melainkan sebuah seruan minta tolong. Kucing Anda tidak membenci Anda, ia sedang merasa sangat menderita. Langkah pertama dan paling penting jika Anda menghadapi masalah ini adalah segera bawa kucing Anda ke dokter hewan. Anda harus menyingkirkan kemungkinan penyebab medis seperti sistitis, penyakit batu saluran kencing, atau masalah ginjal lainnya. Penyakit-penyakit ini akan menyebabkan rasa sakit saat buang air kecil. Akibatnya, kucing mulai mengasosiasikan kotak pasirnya sebagai tempat yang menyakitkan. Ia kemudian akan mencari lokasi lain yang lebih lembut dan nyaman untuk buang air. Dan tempat itu seringkali adalah kasur atau karpet di rumah Anda. Memarahi atau menghukum kucing karena hal ini sama saja dengan memarahi orang yang sedang sakit flu karena ia batuk.
Baru setelah dokter hewan memastikan bahwa kucing Anda benar-benar sehat secara fisik, Anda boleh mulai mencari penyebab-penyebab perilakunya. Mengabaikan langkah penting ini bisa membahayakan kesehatan, bahkan mengancam nyawa hewan peliharaan Anda. Jika masalah kesehatan sudah dikesampingkan, berarti akar permasalahannya pasti terletak pada stres. Disinilah kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa yang berubah di rumah? Mungkinkah ada anggota keluarga atau hewan peliharaan baru? Mungkin Anda baru saja memindahkan perabotan atau mengganti jenis pasir di kotak kotorannya. Bisa juga kotak pasir itu sendiri diletakkan di tempat yang bising dan ramai dilalui, sehingga kucing merasa tidak aman. Nah, sekarang bagian yang paling penting. Mengapa ia memilih barang-barang milik Anda? Karena barang-barang itu paling kuat mencium aroma Anda. Dengan meninggalkan jejak baunya pada aroma Anda, kucing itu berusaha menutupi atau mengalahkan aroma Anda dengan baunya sendiri. Ini adalah cara untuk menenangkan diri, sebuah upaya untuk mencampur baunya dengan bau yang membuatnya cemas, yaitu bau Anda, guna menciptakan aroma kelompok bersama yang terasa lebih aman. Ini bukan karena benci, melainkan upaya putus asa untuk mengatasi kecemasan yang Anda atau situasi yang Anda ciptakan, timbulkan padanya. Lantas, apa artinya ini? Kucing yang buang air sembarangan, terutama di bantal Anda, sebenarnya tidak sedang mencoba melecehkan atau membalas dendam. Mereka sedang berada dalam kondisi panik. Dia mencoba menyampaikan pesan, "Aku takut." Aroma Anda mendominasi segalanya. Itu membuatku tertekan, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Kucing itu mengelilingi dirinya dengan bau atau aromanya sendiri. Ini adalah upaya untuk merasa sedikit lebih aman di wilayahnya yang ia yakini telah direbut atau didominasi oleh Anda. Ini adalah sinyal yang sangat sulit dipahami, karena benar-benar bertentangan dengan logika kita sebagai manusia. Namun, dalam dunia kucing, ini adalah bentuk keputusasaan. Dan jika Anda melihat perilaku ini, ketahuilah, hubungan Anda dengan hewan peliharaan sudah mencapai titik kritis. Ini bukan sekadar ketidaksukaan biasa. Ini adalah kondisi stres kronis yang perlahan menghancurkan kesehatan mental hewan tersebut. Dan yang perlu disalahkan bukanlah kucing itu sendiri, melainkan situasi atau kondisi yang mungkin Anda ciptakan, bahkan tanpa Anda sadari. Baiklah, mari kita rangkum. Ada 5 tanda utama yang sering disalahartikan sebagai ketidaksukaan kucing kepada Anda. Pertama, ia selalu menghindari dan bersembunyi dari Anda. Kedua, bahasa tubuhnya menunjukkan ancaman lewat ekor, telinga, dan mata. Ketiga, ia mendesis, atau sebaliknya hanya diam membisu seperti es. Keempat, ia menunjukkan agresi yang nyata, bukan sekadar bermain-main. Dan yang terakhir, ia buang air sembarangan, terutama di barang-barang milik Anda. Tapi, inilah poin penting yang saya harap Anda tangkap. Tidak satupun dari tanda-tanda ini yang berarti benci dalam arti manusia. Di balik semua itu ada rasa takut, stres, rasa sakit, atau ketidakpercayaan yang mendalam. Kucing Anda tidaklah jahat, ia sedang tidak baik-baik saja. Ia tidak berusaha mengganggu Anda. Ia berusaha bertahan hidup di dunia yang terasa sangat mengancam baginya. Dan kesadaran ini mengubah segalanya. Masalahnya bukan pada kucing Anda, melainkan pada hubungan Anda dengannya. Dan kabar baiknya, hubungan, bahkan yang paling buruk sekalipun, bisa diperbaiki dengan kesabaran, menghargai batasan-batasan mereka, dan tentunya, kasih sayang. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika konten ini bermanfaat, mohon berikan like dan subscribe ke channel kami. Sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda. Kebiasaan unik atau berbicara, apa yang dimiliki kucing Anda? Apakah Anda melihat salah satu tanda yang kami jelaskan tadi? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan.